Pagi hari ini saya akan memulai khotbah dan ini akan menjadi khotbah berseri tentang keluarga. Yang saya beri tema pada pagi hari ini Family First. Tuhan, keluarga dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk berelasi dalam keluarga maupun komunitas kita masing-masing. Jadi kita bukan makhluk individual saja, tapi kita adalah makhluk sosial. Tuhan create kita untuk memiliki relasi dengan keluarga, itu primernya, dan dengan komunitas kita di sekitar kita masing-masing dalam konteks kita masing-masing. Kalau kita perhatikan narasi penciptaan manusia, itu jelas menunjukkan bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Ini bukan perkataan dari manusia, tapi dari perkataan Allah sendiri yang menciptakan manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian kalau kita perhatikan juga dalam narasi sejarah penebusan, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham diminta untuk mengikuti Tuhan bukan hanya sebagai seorang Abraham individu, tapi dia dipanggil untuk menjadi apa? Menariknya, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kejadian 18 ayat 5-7 saudara bisa baca di situ bahwa Yahweh memanggil Abraham untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, saudara perhatikan lagi bahwa ketika Yahweh memperkenalkan dirinya kepada tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah lintas generasi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kakek, anak, cucu. Ini family. Allah lintas generasi. Menarik ya, kenapa sih Tuhan harus pakai akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ketika dia perkenalkan dirinya kepada Musa, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah aku. Kenapa harus pakai Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Karena ini menunjukkan bahwa dia Allah yang lintas generasi. Dia peduli dengan keluarga. Bahkan dalam seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa dan anak. Ya kan? Bapa dan anak. Salah satu yang paling sederhana misalnya Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, nanti anak itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Kita tahu ada Allah Bapa, ada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian kita sebut juga sebagai Allah anak, karena dia God the one and only. Tuhan yang tampak untuk semua makhluk ciptaan. Jadi kenapa Tuhan yang maha besar yang tidak terselami ketika dia masuk ke dunia manusia, dia harus dia harus memperkenalkan dirinya sebagai I am the Father. Dan kemudian dia memperkenalkan dirinya I am the Son. Aku adalah Bapa, aku adalah anak. Ini sebuah relasi di dalam keluarga. Bahkan kita tidak dapat mengenal Bapa tanpa anak. Ini menunjukkan bahwa penting sekali relasi Bapa dan anak itu. Penting sekali sebuah relasi di dalam keluarga, bapa dan anak. Tidak seorang pun mengenal bapa tanpa mengenal anak. Kita melihat ada kepentingan relasi di situ, saudara. Bahkan dalam sejarah penebusan, inkarnasi Kristus juga dalam suatu keluarga. Logos, roh Allah anak itu berinkarnasi, mengenakan daging manusia, dia harus muncul di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kemudian setiap orang yang menerimanya juga menerima Tuhan Yesus diberi kuasa sebagai keluarga Allah. Dalam hal ini anak-anak Allah. Sampai di sini saudara sudah melihat bahwa dari awal mula penciptaan sampai sejarah penebusan, bahwa kita ini diciptakan bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi sebagai makhluk sosial yang harus berelasi dengan keluarga kita dan berelasi dengan komunitas kita. Dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepadanya, kita diberi kuasa sebagai anak-anak, dalam hal ini keluarga Allah. Kemudian dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada banyak nasihat tentang suami istri, keluarga, relasi. Kemudian antara orang tua dan anak. Ada banyak sekali nasihatnya, kita tidak bisa jabarkan satu persatu dalam satu khotbah. Tetapi ini semua menunjukkan bahwa kita di-create
bukan untuk sendiri, tapi untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi saudara-saudara, paling tidak ada 3 kesimpulannya. Kenapa kita berbicara tentang family first, tentang Tuhan, keluarga, dan pelayanan? Ada 3 paling tidak. Yang pertama, Tuhan peduli pada keluarga. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, Tuhan mau keluarga kita itu berfungsi untuk misinya. Ketika Allah mulai merencanakan rencana penebusan dan dia mulai mengutuk ular yang menggoda Adam dan Hawa, terkutuklah engkau akan berjalan dengan badanmu, debu dan tanah menjadi makananmu, kata Yahweh kepada ular, dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi sudah dimulai rencana penebusan itu dari keluarga. Ada keturunan di situ, family, saudara. Kemudian ketika Allah memanggil Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini menunjukkan bahwa Abraham tidak dipanggil sebagai individu dan diselamatkan sendiri, tapi dia menjadi kepala perjanjian di mana Yahweh mengikat perjanjian dengan Abraham. Dari situlah kemudian muncul istilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kemudian dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Jadi Tuhan peduli sangat kepada keluarga, saudara. Tuhan mau keluarga kita berfungsi untuk misinya, sebab rencana penebusan itu diberikan di dalam keluarga. Keluarga Abraham, keluarga Daud, tunas Daud, Mesias itu adalah keturunan Daud. Semua ini bicara misi Allah untuk menyelamatkan manusia itu penting diterapkan di dalam keluarga. Dan keluarga harus berperan untuk misi Allah di dunia ini. Yang ketiga, Tuhan mau gereja beri perhatian besar pada keluarga. Itu sebabnya pelayanan kita mulai memberi perhatian kepada keluarga. Nah, saudara-saudara, ada 3 skill atau 3 keterampilan yang sangat diperlukan di dalam keluarga dan pelayanan. Kita bicara tentang family first, yang hari ini judulnya Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Ada 3 skill yang diperlukan dalam keluarga dan pelayanan, yaitu skill leadership, relationship, dan stewardship. Dalam keluarga maupun pelayanan penting sekali yang namanya kepemimpinan. Kalau di keluarga kepemimpinan itu sudah runtuh, maka keluarga itu menjadi broken. Kalau relasinya hancur, berantakan, maka akan susah kembali diutuhkan. Kalau pengelolaan di dalam keluarga itu berantakan, maka keluarga dan pelayanan itu juga akan berantakan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami, dan kita akan belajar ini pada minggu-minggu berikutnya. Dan mungkin bukan cuma saya yang berbicara, ada hamba-hamba Tuhan lain yang berbicara, tetapi tema besar kita adalah family first. Nah, saudara-saudara, apa yang kita perlukan dalam rangka menjadikan keluarga kita berperan sebagai keluarga yang menjadi pembawa misi Allah di dunia ini? Apa yang kita perlukan? Yang pertama, pastikan kerohanian kita dimulai dari keluarga. Amin. Kalau keluarganya berantakan, nggak mungkin dia bisa tampil utuh di luar. Nggak mungkin, saudara. Dia akan rapuh sekali. Dia mungkin bisa kelihatan saja hebat di luar, di kantor, di pekerjaan. Tapi kalau di keluarga berantakan, dia sesungguhnya rapuh. Jadi pastikan kerohanian kita itu dimulai dari keluarga. Firman Tuhan katakan begini dalam Amsal 22 ayat 6. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak dalam keluarga dengan benar, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan dia akan mewariskan pendidikan itu kepada generasi-generasi selanjutnya di bawah kita. Kalau kita membawa misi Allah di dalam keluarga, dan kalau kita mau menerapkan kepemimpinan, relasi, dan pengelolaan yang baik, maka kita memerlukan fondasi yang kuat. Fondasi itu adalah fondasi kerohanian. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk memulai doa di dalam keluarga saudara. Mari kita mulai doa, saudara. Karena itu fondasi kerohanian kita. Alangkah indahnya kalau Pak Rahman ajak, ayo mah anak-anak, mumpung kita lagi kumpul kita doa. Wes, ya kan? Jadi bangun Pak, kepemimpinan kerohaniannya harus ada, gitu. Jadi bukan cuma kepemimpinan sebagai bapak jasmani, tapi sebagai bapak rohani untuk anak-anak. Pak Dolok mulai ajak, ayo yang kayaknya Pak Dolok panggil istrinya sayang ya. Sayang.
Elois mulai doa bersama keluarga dan kita harus jadi leadernya, saudara. Dan saudara-saudara yang lain, kita mulai memanggil anak-anak kita, didik mereka dan kita ambil kepemimpinan itu di dalam keluarga kita. Amin. Pastikan kerohanian kita oke, karena itu akan diwariskan kepada anak cucu, kepada generasi selanjutnya. Kalau Tuhan Yesus belum datang bertahun-tahun lagi, itu akan diwariskan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang cepat, kita tidak sia-sia dalam hidup karena kita sudah mewariskan yang baik. Jadi pastikan kerohanian kita oke, saudara, di dalam keluarga. Karena sehebat apapun orang di luar sana, kalau di keluarga berantakan, pada akhirnya akan menangis di depan pendeta dan menyesali semua kekeliruannya di dalam mendidik keluarga. Dan saya sudah menemukan orang-orang seperti itu, saudara. Kelihatan sukses berhasil di luar, orang-orang segan menghormati dia di kantor, tapi di dalam keluarga dia berantakan. Dan pada akhirnya harus menangis di depan pendeta dan menyesali segala ketidakperhatiannya kepada keluarganya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi mari kita menjadi leader, membangun relasi yang baik dan menjadi pengelola yang baik untuk keluarga kita. Bukan hanya secara jasmani itu penting, itu tidak boleh diabaikan, tetapi secara rohani kita harus pastikan itu oke. Amin. Yang kedua, dalam komunitas, tadi dalam keluarga, saudara. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Kita nggak boleh meletakkan dasar lain selain Kristus. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus. Jadi makin percaya. Percaya kita itu ada levelnya, saudara. Harus ditambahin levelnya. Makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Jadi kerohanian kita harus oke di keluarga, dan kerohanian kita juga harus oke di dalam komunitas kita. Itu sebabnya sebagai gembala saya bertanggung jawab untuk memastikan saudara mendapatkan suplemen makanan rohani yang baik untuk saudara bisa terima setiap minggu. Dan di tengah-tengah minggu itu, saudara, baik Rabu dan Kamis beberapa kali waktu saya menyampaikan. Kita harus memastikan kerohanian kita oke. Sebab kita tidak bisa membangun keluarga yang baik, pelayanan yang baik tanpa kerohanian yang oke. Kita bisa sukses secara jasmani tanpa Tuhan, itu cara orang dunia. Tetapi kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan tanpa kerohanian yang oke. Di dalam keluarga kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa mewarisi itu dengan baik, dan kita sendiri harus mulai membenahi kerohanian kita. Dan yang kedua, saudara, apa yang kita perlukan? 2 saja hari ini, jadi cepat saja. Apa yang kita perlukan di dalam keluarga dan pelayanan? Pastikan kita punya pengetahuan yang cukup. Saudara-saudara, dalam Amsal 24 ayat 3-4, kita baca yuk, 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Seorang ingin membangun rumah, dia harus ukur kekuatan fondasinya. Dia harus ukur bagaimana kekuatan tiang-tiangnya. Apakah ini fondasi untuk 1 lantai atau 2 lantai dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan pengetahuan, hikmat. Dengan hikmat rumah didirikan, dan dengan kepandaian ukuran yang pasti, pengetahuan yang pasti itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta yang berharga dan menarik. Kalau kita mendesain ruangan, tentu kita harus punya pengetahuan, paling tidak pengetahuan tentang bagaimana keindahan yang baik. Karena ada orang yang versinya berantakan itu adalah seni, gitu. Ya kan? Jadi orang malas kadang punya sebuah alasan ya. Berantakan juga sebuah seni ya, seni berantakan gitu. Tapi bagi orang lain itu tidak menjadi keindahan, bagi dia itu keindahan. Tapi ya itulah
gitu. Jadi dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta yang benda yang menarik dan berharga, ya saudara. Jadi penting sekali pengetahuan. Nah, kemudian Amsal 19 ayat 2, ya. Kita baca ini yang terakhir, Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini menarik saudara ya. Jadi rajin itu penting. Malas itu nggak boleh. Rajin itu penting, tapi ternyata rajin nggak cukup. Sebab ada orang begitu rajin, siap, oke, tapi dia nggak punya pengetahuan. Akhirnya niatnya baik, rajin, tapi nggak tahu apa yang mau dikerjain, kan gitu. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ini firman Tuhan yang ngomong. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Di dalam bahasa kekiniannya nggak cukup cuma kerja keras, tapi harus kerja cerdas, saudara. Karena ada orang siap untuk kerja keras, tapi dia nggak diisi dengan pengetahuan. Itu sebabnya pengetahuan itu penting untuk kita miliki. Skill leadership, relationship, dan pengelolaan stewardship itu penting untuk kita miliki di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan kita masing-masing. Pelayanan di dunia usaha kita, di dunia pekerjaan, maupun di dunia bergereja. Family first, Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Tuhan perkenalkan dirinya sebagai Allah yang begitu sangat care, begitu sangat peduli terhadap keluarga, sehingga dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagai bapa dan sebagai anak. Dan dia menebus kita lewat kelahiran juru selamat dalam sebuah keluarga. Dan diulang-ulang bahwa juru selamat itu adalah tunas Daud, keturunan Daud. Ini semua bicara tentang keluarga. Dan ketika dia menebus kita, dia menjadikan kita anak-anaknya. Ini keluarga lagi-lagi, saudara. Itu sebabnya family first ini penting untuk kita pahami. Dan di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar tentang ini bersama-sama. Dan kita akan menjadi pembelajar yang baik. Kita memerlukan kerohanian yang oke. Dan juga pengetahuan yang cukup dan pasti. Bukan hanya rajin, tapi pengetahuan.